Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Eka Malia Putri, NPM 2021020332. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu imsak. Berbicara tentang imsak, kita tidak akan menemukannya sebagai ketentuan puasa dalam berbagai literatur fikih. Imsak yang di Indonesia dikenal sebagai saat dimulainya tidak melakukan hal-hal yang membatalkan puasa. Mulai makan, minum, dan lain-lain merupakan tradisi baik yang diwariskan oleh para ulama Nusantara. Tujuan utama dari imsak adalah untuk pengingat akan datangnya waktu subuh yang sudah dekat, sehingga adanya imsak sebagai bentuk kehati-hatian dalam menjalankan ibadah puasa agar tidak melakukan sesuatu yang membatalkan saat subuh tiba. Ketentuan puasa yang menjadi rujukan ulama dalam memulai puasa adalah Al-Quran Surat Al-Baqarah. Maklum kiranya jika masuk waktu subuh ditandai dengan terbitnya fajar, sementara fajar sendiri adalah sesuatu yang samar dan sulit ditangkap oleh penglihatan biasa. Sebab fajar itu ada dua, yaitu palsu dan asli. Fajar palsu masih boleh makan dan tidak boleh sholat subuh. Fajar asli sudah tidak boleh makan dan boleh sholat subuh. Hadis riwayat Ahmad dan Al-Hakim dari Abdullah bin Abbas. Oleh karenanya, mengakhiri makan minum hingga benar-benar sebelum masuk waktu subuh adalah sesuatu yang tidak mudah. Dibutuhkan jeda waktu untuk persiapan. Umumnya waktu imsak di negara kita selisih 10 hingga 15 menit dari waktu subuh. Jadwal sholat dan imsakiyah yang ditulis oleh Lajnah Falakiyah, Lembaga Falak dan Hisab, biasanya ditentukan 3 hingga 4 menit lebih lambat dari perhitungan sebenarnya untuk memastikan benar-benar sudah masuk waktu semua sholat. Jadi, sangat riskan sekali mengakhiri makan minum dengan patokan azan subuh dari seorang muazin. Sekali lagi, butuh jeda waktu persiapan untuk kehati-hatian ibadah puasa kita, sehingga imsak menjadi pilihan tepat. Sedangkan dalil nakli dari imsak bisa kita telaah kembali Al-Quran Surat Al-Baqarah, yaitu makan dan minumlah kalian hingga jelas bagi kalian perbedaan benang putih dari benang hitam, yakni fajar. Lalu sempurnakanlah puasa hingga malam. Jangan kalian berhubungan dengan istri-istri kalian sementara kalian sedang i'tikaf di masjid. Itu semua batasan-batasan yang telah ditentukan oleh Allah. Janganlah kalian mendekatinya. Setelah menjelaskan waktu awal dan akhir puasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengakhiri keterangan itu dengan larangan untuk mendekati ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkannya, sehingga larangan itu mencakup makan minum yang mendekati waktu fajar atau subuh. Sedangkan secara tuntunan nabawi, imsak itu sebenarnya sudah ada sejak zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam meskipun tidak diresmikan dengan nama khusus. Al-Bukhari, Muslim, Al-Tirmizi, Nasai, Ibnu Majah, dan Ahmad meriwayatkan melalui jalur Anas bin Malik dari Zaid bin Sabit. Sahabat Zaid bin Sabit radhiyallahu anhu meriwayatkan, dahulu kami bersahur bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian beberapa saat beliau sholat subuh. Anas bin Malik bertanya, berapa jeda waktu antara azan dengan sahur? Kira-kira tentang waktu membaca 50 ayat. Jawab Zaid bin Sabit. Jeda waktu kira-kira baca 50 ayat antara santap sahur dengan azan menjadi bukti terang mengenai adanya pemisahan jarak dari awal waktu puasa, yakni waktu subuh. Sementara pemilihan kata imsak sebagai istilah waktu awal puasa merupakan pilihan tepat. Imsak berarti menahan, sebagaimana arti puasa syiham dari segi puasa. Kemudian di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu tayamum. Tayamum adalah mengusapkan tanah atau debu yang suci pada muka dan kedua tangan sampai siku dengan syarat-syarat tertentu yang digunakan sebagai pengganti wudhu atau mandi wajib. Karena adanya uzur atau halangan, orang yang melakukan tayamum lalu sholat apabila air sudah tersedia, maka ia tidak wajib mengulang sholatnya. Tayamum disyariatkan berdasarkan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai berikut.
Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan sholat, maka basuhlah mukamu dan tanganmu sampai dengan siku, dan sapulah kepalamu dan basuh kakimu sampai dengan kedua mata kaki. Dan jika kamu junub, maka mandilah. Dan jika kamu sakit atau dalam perjalanan atau kembali dari tempat buang air atau menyentuh perempuan, lalu kamu tidak memperoleh air, maka bertayamumlah dengan tanah yang baik atau bersih. Sapulah mukamu dan tanganmu dengan tanah itu. Allah tidak hendak menyulitkanmu, tetapi Dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmat-Nya bagimu supaya kamu bersyukur. Al-Quran Surat Al-Ma'idah. Adapun sebab melakukan tayamum yaitu 1. Dalam perjalanan jauh dan jumlah air tidak mencukupi karena jumlahnya sangat sedikit. 2. Tidak diketemukan air walaupun sudah berusaha. 3. Air yang ada suhu atau kondisinya tidak bisa mensucikan atau terkena najis atau kotor. 4. Air yang ada cukup untuk minum. Kemudian syarat sah tayamum. Adapun syarat sah tayamum yaitu 1. Sudah masuk waktu sholat. 2. Memakai tanah berdebu yang bersih dan suci. Yang ketiga, beralasan untuk melakukan tayamum. Yang keempat, tidak diketemukan air. Yang kelima, tidak haid maupun nifas bagi wanita atau perempuan. Adapun sunnah ketika melaksanakan tayamum yaitu 1. Membaca basmalah. Yang kedua, menghadap ke arah kiblat. 3. Membaca doa ketika selesai tayamum. 4. Mendulukan kanan daripada kiri. Kelima, meniup debu yang ada di telapak tangan. Yang keenam, menggosok sela jari setelah menyapu tangan hingga siku. Rukun tayamum yaitu 1. Niat tayamum. 2. Menyapu muka dengan debu atau tanah. 3. Menyapu kedua tangan dengan debu atau tanah hingga ke siku. Tata cara atau praktek tayamum. Adapun tata cara atau praktek tayamum yaitu 1. Membaca basmalah. 2. Renggangkan jari jemari, tempelkan ke debu, tekan-tekan hingga debu melekat. 3. Angkat kedua tangan lalu tiup telapak tangan untuk menipiskan debu yang menempel, tetapi tiup ke arah berlainan dari sumber debu tadi. 4. Niat tayamum. 5. Mengusap telapak tangan ke muka secara merata. Yang keenam, bersihkan debu yang tersisa di telapak tangan. 7. Ambil debu lagi dengan merenggangkan jari jemari, tempelkan ke debu, tekan-tekan hingga debu melekat. 8. Angkat kedua tangan lalu tiup telapak tangan untuk menipiskan debu yang menempel, tetapi tiup ke arah berlainan dari sumber debu tadi. Yang 9. Mengusap debu dimulai dari tangan kanan lalu ke tangan kiri. Pengertian dari zakat fitrah. Zakat fitrah adalah zakat yang harus ditunaikan bagi seorang muzaki yang telah memiliki kemampuan untuk menunaikannya. Zakat fitrah adalah zakat wajib yang harus dikeluarkan sekali setahun, yaitu saat bulan Ramadan menjelang Idul Fitri. Pada prinsipnya, zakat fitrah haruslah dikeluarkan sebelum sholat Idul Fitri dilangsungkan. Hal tersebut yang menjadi pembeda zakat fitrah dengan zakat lainnya. Zakat fitrah berarti mensucikan harta, karena dalam setiap harta manusia ada sebagian hak orang lain. Oleh karenanya, tidak ada suatu alasan apapun bagi seorang hamba Allah yang beriman untuk tidak menunaikan zakat fitrah karena telah diwajibkan bagi setiap muslim, laki-laki maupun perempuan, orang yang merdeka atau budak, anak kecil atau orang dewasa. Ini perkara yang telah disepakati oleh para ulama. Adapun hukum zakat fitrah yaitu wajib ditunaikan bagi setiap muslim yang mampu. Besar zakat fitrah yang harus dikeluarkan sebesar 1 sa' atau yang nilainya sama dengan 2,5 kg beras, gandum, kurma, sagu, dan sebagainya, atau 3,5 liter beras yang disesuaikan dengan konsumsi perorangan sehari-hari. Ketentuan ini didasarkan pada hadis sahih riwayat Imam Ahmad, Bukhari, Muslim, dan Nasa'i dari Ibnu Umar bahwa Rasulullah telah mewajibkan membayar zakat fitrah 1 sa' kurma atau 1 sa' gandum kepada hamba sahaya, orang yang merdeka, laki-laki, perempuan,
anak-anak, dan orang dewasa dari kaum muslim. Tata cara membayar zakat fitrah. Zakat fitrah dapat disalurkan melalui lembaga amil zakat terpercaya di Indonesia. Zakat fitrah dapat dikeluarkan sebelum waktu sholat Idul Fitri di hari-hari terakhir bulan suci Ramadan. Itulah dasar pokok yang membedakan zakat fitrah dengan sedekah-sedekah lainnya, sebagaimana tercantum pada hadis Rasulullah SAW yang berbunyi, barang siapa yang menunaikan zakat fitri sebelum sholat id, maka zakatnya diterima. Dan barang siapa yang menunaikannya setelah sholat id, maka itu hanya dianggap sebagai sedekah di antara berbagai sedekah. Hadis riwayat Abu Daud. Selanjutnya, dalam menunaikan zakat fitrah diawali dengan membaca niat sebagai berikut. Nawaitu an uhriza zakat fitri anna wa an jami' ma yalzamuni nafkutuhun syi'aran farzolihi ta'ala. Artinya, saya niat mengeluarkan zakat atas diri saya dan atas sekalian yang saya wajibkan memberi nafkah pada mereka secara syariat fardu karena Allah Ta'ala. Sekian penjelasan dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.